Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Muslim TV dimanapun Anda berada, kalau Anda mengikuti sejak awal, Alhamdulillah kita sudah cukup akrab bersahabat. Dan kali ini saya benar-benar kehabisan ide. Aneh sih jujur aja sama ente semua. Aneh kehabisan ide. Karena itu Aneh bilang, Aneh tampilkan anak aneh, yaitu yang bernama Aisyah Amalina, Haikal tentunya. Aisyah Amalina itu artinya kamu tahu nggak? Nggak tahu, sekarang aku bilangin. Aisyah Amalina itu panjang usia, hidupnya bahagia. Itulah kamu, karena kakak kamu dua-duanya kan meninggal. Aku cari nama supaya kamu punya nama Aisyah Amalina, panjang usia dan hidupnya pun bahagia. Iya, ada yang kamu mau tanya di depan seluruh pemirsa? Mau nanya apa? Kalau aku nikah, papa gimana? Wait. Saya nggak siap nih jawabannya. Kok tahu-tahu menanya nikah? Iya, udah calonnya ya. Lalu. Baik, teman-teman sekalian, anak saya bertanya satu hal yang sangat menggelitik. Bagaimana nikah? Saya cukup dekat dengan dia, mungkin ada kekhawatiran jadi jauh sama papa. Nggak ada yang besar ini. Iya. Ya, baik. Jadi teman-teman sekalian, berusahalah mendewasakan anakmu. Jangan pernah mengambil keputusan untuk kehidupannya. Biarkan dia yang mengambil keputusan dan tugas kita mengarahkan. Sejak jadi kecil kok saya membiasakan Aisyah itu biar bisa mengambil keputusan. Dia sekarang mau kuliah. Kuliah jurusan apa dan di mana saya cuma mengarahkan. Saya cuma bilang kalau di sini orangnya begini, begini, begini. Kalau kuliah di sini begini, 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 begini. Kalau kamu mau ambil ini yang terbaik begini, begini, begini. Biar dia yang ambil keputusan. Sejak kecil dia saya latih untuk mengambil keputusan. Dia dulu sekolah di SD di Jantung ya? Jantung ya? Jantung mana sih? Di Kopassus. Dekat Cipkasus. Itu karena dia masih kecil saya pilih yang terbaik. Lalu kemudian mulai kelas 1 apa kelas 2 kamu pindah? Kelas 3. Kelas 2 di sana saya Jantung. Kelas 3 udah pindah. Iya. Kelas 3 pindah sesuai dengan kemauannya. Aku nggak mau di sini lagi. Ya, aku turunin. Aku ikutin keinginannya. Begitu juga ketika dia pindah lagi kemana? Buah Hati ya? Enggak, buat hati SMP. Oh SMP. Oh sampai selesai di sini. Oke. Di SD Impres. Iya. Oke. Di SD Impres. Dia yang mau selesai sampai di sini. Dan pada waktu dia SMP IT Buah Hati, dia browsing, dia lihat yang mana akhirnya saya arahkan. Waktu mau masuk SMA, dia maunya di situ juga. Akhirnya saya cuma bantu. Dan kuliahnya juga begitu. Sampai nanti pada waktu ke jenjang pernikahan. Pak, jangan sok tahu jadi bapak. Papa tuh sudah makan asam garam lebih banyak dari kamu. Waktunya beda, brother. Waktunya beda. Dulu sama sekarang tuh beda. Dan Nabi yang pesen loh. Apa kata Nabi? Khatibun nas ala qadri ukulihim. Bicaralah kepada manusia ya apalagi sama anak sendiri. Sesuai dengan kadar akalnya. Sesuai situasi dan kondisi. Sesuai zamannya. Hari gini zamannya biarkan anakmu mengambil keputusan. Dan tugasmu tuh mengarahkan. Kalau istilah saya itu jangan bikin rel buat anakmu. Tapi bikin koridor. Kalau bikin rel, anak mesti jalan disesuai ini aja. Terikat dia, terkungkung dia sampai dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ikutilah pakai koridor. Jadi kasih kebebasan tapi tidak melewati koridor yang Anda tetapkan. Begitu. Dan aku setuju dengan pilihanmu selama pilihanmu itu adalah satu Muslim. Ya. Kenapa? Karena ajaran agama juga tidak membolehkan ketika menikah dengan yang berbeda keyakinan. Dan undang-undang pernikahan nomor 1 juga berkata demikian yang disahkan melalui agama. Dan Al-Quran banyak bercerita demikian. Demikian pula untuk saudara-saudara yang beragama Kristen diajarkan dalam agamanya untuk menikah yang seiman begitu agar tidak terjadi konflik. Dan calon kamu, papa cuma pesan dia Muslim dan dia menjadi imam yang baik dan bisa mengajarkan kamu adab, akhlak dan sholat begitu. Memang calonnya udah ada. Iya. Ya, tugas kita hanyalah mengarahkan, tidak perlu menentukan. Tugas kita hanyalah mengajak, bukan mengejek. Tugas kita membimbing, bukan menendangnya. Tugas kita supaya dia berada dalam koridor-koridor Islami yang diajarkan secara basic dan standar oleh para alim ulama, kiai-kiai kita zaman dahulu kala. Dia sholat, dia zakatnya betul, dia puasanya cakep,
dia hajinya kalau mampu, dia berakhlak yang tinggi, dan dia sopan, hormat kepada orang tua, serta taat kepada suami. Udah kelar. Kelar banget. Itu membuat dia punya jiwa yang merdeka. Rumahnya mau cat hijau, urusan dia kali. Kamu cat apa ntar rumahnya? Hitam. Hitam. Wow. Rumah cat hitam. Karena hitam adalah kemuliaan seorang wanita. Baju kali, bukan rumah. Rumah juga. Ada putihnya dikit kali. Ya pokoknya begitulah. Mobil kali hitam. Ya, saya persilahkan kepada dia untuk memilih dan menentukan. Kita cuman mengarahkan. Dengan joke aja, dengan canda aja. Sebagaimana episode yang dulu, banyak sekali kriteria bapak yang bijak, yang sopan, yang santun, yang baik, yang mengajarkan sholat, yang mengajarkan agama, yang memberikan apa macem-macem. Cuma satu kesimpulannya, jadi bapak. Jadilah bapak yang bercanda sama anaknya. Kalau bapak nggak bisa bercanda sama anaknya, berhenti aja jadi bapak. Ya, bercanda itu adalah bagian daripada bumbu akhlakul karimah. Bercanda itu membuat kita hidup suasana. Dan bercandalah kepada keluargamu, karena itu mendekatkan diri kepada keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ketika anakmu berumah tangga, bersiapkanlah. Kau hanya cukup katakan kepada calon suaminya dan calon mantumu, hei calon mantuku, cintailah dia secinta-cintanya, karena aku mencintainya secinta-cintanya. Dia darah dagingku, mengecewakannya sama dengan mengecewakanku, memuliakannya sama dengan memuliakanku. Wahai calon mantuku, bila kau nanti sudah tidak cinta padanya, jangan katakan padanya, kembalikan kepadaku, karena aku lelaki sejati yang mencintainya sampai hayat di kandung badan, sampai aku terbungkus kain kafan, aku akan tetap mencintainya secinta-cintanya. Itulah cinta abadi sejati seorang ayah kepada putrinya. Saya Haikal Hasan untuk Muslim TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.